Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu penerapan K-Nearest-Neckbird dalam pendeteksian absesus. Absesus ini sebuah penyakit ya. Kita pakai jurnal dari Pak Pujisari Ramadan, STMIK Trigunadarma. Di sini absesus itu adalah penyakit yang menyerang jaringan kulit dengan penyebaran toksin atau racun yang dihasilkan oleh sebuah bakteri. Nah, bakteri ini akan menyerang pada sel kulit serta peningkatannya aliran darah ini akan menyebabkan meningkatnya aliran darah menuju sel yang telah terinfeksi. Hal ini akan memberikan respon sel darah putih untuk mengantisipasi toksin yang ada pada sel. Hal tersebut menyebabkan timbulnya pembengkakan dan keluarnya nanah pada sel atau jaringan kulit tersebut. Ini sangat berbahaya berarti ya. Kemudian ini akan kita deteksi penyakit ini dengan menggunakan K-Nearest-Neckbird. Apa itu K-Nearest-Neckbird? K-Nearest-Neckbird ini merupakan suatu metode yang memiliki fungsi untuk menghasilkan diagnosa dengan memperhatikan nilai dari kondisi pada kasus sebelumnya. Jadi ini sangat mirip dengan case-based reasoning yang udah kita pelajari sebelumnya ya. Karena K-Nearest-Neckbird ini mengambil yang paling dekat gitu. Berarti kan ngambil paling dekat itu juga mengambil dari kasus yang sebelumnya. Nanti kita lihat di sini kita dulu studi kasusnya kita pelajari dulu di sini. Nah, ini dia. Pertama sekali ada basis pengetahuan. Ingat ya, yang paling penting dalam sistem pakar itu adalah basis pengetahuan. Di sini ada pengetahuan pakar atau rule base-nya dari seorang pakar. K01 yaitu pembengkakan. Nah, nilai bobot, ada nilai bobot yang ditetapkan oleh si pakarnya tadi. Jadi penyakit ini ada dua macam, ada furunkel dan karbunkel. Untuk pembengkakan yaitu K01 itu furunkelnya 0,6, sedangkan untuk penyakit karbunkel itu juga 0,6. Yang kedua itu ada gejala dua yaitu demam dengan furunkel 0,2, sedangkan karbunkel itu tidak ada ya. K03 itu nyeri pada bagian kulit bengkak, furunkelnya 0,6. Ini bobot yang diberikan oleh si pakarnya pada kita. Nah, sampai di sini semuanya punya bobot si pakar tadi. Kemudian kita lihat di sini kasus sebelumnya, sama seperti kemarin case-based reasoning, ada kasus sebelumnya yaitu D016, D022 untuk furunkel dengan gejala K01 hingga K04. Sedangkan di sini D022 dia kena gejala 5, 6 dan 1 untuk karbunkel. Dia kena penyakit karbunkel. Begitu seterusnya ada D031, kasus yang ini dia kena K9, dengan K10 dia kena furunkel. Nah, penerapan K-Nearest-Neckbird. Nah, di tahap ini kita melihat dulu nilai similarity ya, kedekatannya. Untuk kondisi di sini, kondisi lama dengan kondisi baru ada nilai kedekatannya 1 kalau sama ya. Kalau kondisi lama sama dengan kondisi baru 1, kondisi lama tidak sama dengan kondisi baru itu 0. Jadi hanya ada sama dan tidak sama, 0 dan 1. Kalau kemarin di case-based reasoning, nilai kedekatannya tidak 0 dan 1, tapi ada bobotnya 0,5, 0,25. Kalau di sini hanya 0 dan 1. Dekat sama tidak dekat, sama atau tidak sama. Tidak ada gini, oh samanya terlalu sama, jadi 1. Terus hampir sama, ada kemiripan sedikit, 0, sekian. Enggak gitu. Kalau di sini hanya sama dan tidak sama. Nah, kemudian di sini ada perbandingan untuk si D016. Ini D016 si kasus pertama kita bandingkan dengan kasus yang baru atau D099. Yang kasus baru ini dia kena K1, K2 dan K3. Kita bandingkan di K1, K2 dan K3, si bobot yang nilai orang yang pertama itu kena untuk K01. Si D099 atau orang baru yang sekarang kita deteksi, dia juga untuk kasus K01. Apa itu K01? K01 itu pembengkakan yang bobotnya tadi 0,6 untuk furunkel dan karbunkel. Pembengkakan ya.
Jadi si D099 yang baru, orang baru sekarang, dia kena pembengkakan K01. Sementara orang yang D016 kasus yang lama, dia juga kena pembengkakan K01. Maka di sini iya, di sini juga iya. Maka nilai kondisinya pasti 1, karena tadi hanya ada 2, sama itu 1, tidak sama itu 0. Di sini K02 juga iya 1, K03 iya 1, K04 iya dan tidak berarti 0. Kita bandingkan untuk seluruh kasus. D02 dia kan kena gejala 5 dan kena gejala 6. Kita lihat juga orang barunya. Orang barunya dia 5 dan 6 ini tidak ada, berarti dia tidak dan tidak, berarti 0 0. Sedangkan K071 untuk D022 dia tidak ada, tapi dia ini di sini juga tidak ada ya. K071 K1, K2, K3, K5, 6. K1 ini berarti ya pembengkakan. K1 pembengkakan. Oke, maaf di sini ini adalah K1. Berarti ini salah tulis ya. Ini salah tulis, ini K1. Karena di sini dia si D02 ini, D022 orang lama dia cuman K5 dan K6. Sini dia cuman K5 dan K6. Terus ada dia K1. Jadi ditulis tiga-tiganya, K5, K6 dan K1. Nah, di sini ditulis 5-5-nya. Tiga-tiganya K5, K6 dan K1. Ini 1 ya, salah tulis. Di sini kalau kita lihat si yang baru, pasien baru, K5 nggak ada, K6 nggak ada. Jadi patokannya orang lama ya. Dia nggak ditulis 2 sama 3. Kenapa? Karena orang yang lama si 022 dia nggak punya K2 dan K3. Kita ambilnya yang dia punya aja, yang orang lama punya tadi. Di sini dia K1 punya. Di sini K1 orang lama tadi ada. Ini K1-nya ada, dan orang barunya kan K1-nya juga ada. Berarti kita buat dia ya di sini jadi 1. Gitu selanjutnya untuk orang yang D031 dengan yang baru sampai nanti orangnya habis ya. Jadi ini patokannya orangnya ya. Jadi orang yang kasusnya satu-satu diambil dari orangnya, kemudian dia di K01, K02, K03, K04 seperti itu. Kalau yang case based reasoning kemarin kan kita bukan ambil dari orangnya. Kalau kita ingat case based reasoning kemarin, kita ambil itu dari gejala yang dimiliki si orang baru dan orang lama ya. Orang baru dan orang lama kita ambil dari gejalanya. Kalau di sini kita ke orangnya. D016 sama D099 dibandingkan. Nah, kemudian rumusnya sama dengan yang lalu, yaitu nilai kedekatannya dikali bobotnya. Kalau untuk kasus D016, nilai kedekatan yang pertama itu kan 1 ya, 1 di sini 1 lagi di sini 1 lagi di sini 1 tambah 0 lagi di sini 0 tuh. Nah, sedangkan bobotnya di sini yaitu ada gejalanya itu kan tadi gejalanya K01, 02, 03, 04. Nih gejalanya nih 0,6, 0,2, 0,6, 0,4. Oke. Baru per bobot ya, per bobot 0,78 hasilnya. Jadi kasus
D016 dengan kasus D099 itu nilai kedekatannya 0,78 atau 78%. Untuk kasus D022 dengan kasus D099 itu kita tadi ambilnya sini 0, di sini juga 0, di sini 1. Sedangkan nilai bobotnya itu dia gejala K5, K6 dan K1. Kita lihat di sini K5 0,6, K6 0,4, K1 0,6. Jadi 0,6, 0,4 dan 0,4 per ya 0,6 tambah 0,4 tambah 0,4 yaitu 0,28. Gejala 1 tuh 0,6. Berarti dia salah tulis ya. Tulisnya di sini K7 ya. K7. Karena tadi mungkin di sini salah tulis ini 7. Nah, jadi mungkin dia pikir ini 7, padahal sebenarnya kan dia gejala yang ada itu 01 di sini. Nah, ini gejala yang ada kan sebenarnya dia 01 ya, bukan 07. Di sini juga 01 bukan 07. Nah, berarti ini kamu ganti aja jadi 0,6 ya untuk 01. Nah, seperti itu. Sama seperti case based reasoning, kita cari mana nilai yang paling dekat. Di sini yang paling dekat itu artinya yang paling tinggi 0,78. 0,78 itu ada di kasus 1 atau kasus D016. Berarti dengan demikian kesimpulannya bahwa si penderita ini sama dengan penyakit yang dialami oleh si D016 atau furunkel. Maka nanti pengobatannya juga sama. Jadi sebenarnya ini sangat mirip dengan case based reasoning, hanya perbedaannya tadi mungkin di sini di pernilai bobotnya ini tadi hanya 1 dan 0. Untuk case based reasoning dia masih ada nilai tingkatannya. Kemudian perbedaannya lagi itu ada di cara mendekatkan si kasus lama dengan si kasus baru. Kalau ini berdasarkan si gejala yang dialami si kasus lama, sementara untuk case based reasoning berdasarkan gejala yang ada. Tuh. Sebenarnya banyak dipakai berbarengan. Misalnya Kanner-Snakeber menggunakan CBR gitu. Artinya Kanner-Snakeber yaitu metode yang mencari nilai kedekatan berdasarkan metode CBR, mencari nilai kedekatan berdasarkan CBR gitu. Jadi dia lebih spesifik dengan CBR tadi. Jadi CBR digunakan untuk mencari case based reasoning. Jadi dua-dua case based reasoning dengan CBR digabungkan menjadi satu. Itu bisa jadi dalam sebuah metode seperti itu karena perbedaannya juga sangat tipis, sangat sedikit.